Aku mau sharing tentang pengalaman pertama aku waktu hamil. Udah 1 tahun yang lalu sih. Aku tuh jadi ceritanya aku tuh nggak tahu kalau misalkan aku tuh lagi hamil pada saat itu. Dan aku tuh pengen hamil. Padahal aku udah hamil tuh, tapi aku nggak tahu gitu. Akhirnya karena aku dulu itu sempat kosong 2 tahun, jadi aku tuh eh nyoba tuh diurut, kalau kata orang Jawa itu dibenerin peranakannya gitu kan, biar biar cepet punya anak katanya gitu. Ya udahlah ya, namanya udah apa ya, udah frustasi gitu dalam menunggu nggak dapat akhirnya cobain lah tuh diurut tuh. Kalau kata orang Sunda mah apa sih, paraji ya gitu, yang suka ngebantuin orang lahiran gitu. Kalau di Jawa namanya dukun beranak, nah gitulah sama orang itu. Ada tuh aku cobain di Indramayu kan. Datanglah aku sama suami aku, terus diperiksa lah tuh perutnya, dipegang-pegang gitu. Terus pas mau diurut, didorong gitu, keras dan dia bilang, ini apa nih gitu, jangan-jangan ini penyakit, dia bilang gitu, jangan-jangan ini yang bikin susah punya anak, bantuinnya. Aduh gimana dong, kata aku teh, tolong tuh bantuin bu, kata aku teh. Terus sama si dukun itu, sama si paraji itu, ya kita coba ya, cina kita hancurin. Kalau misalkan ternyata hancur berarti ini bukan apa-apa, tapi kalau nggak hancur berarti ini penyakit, cina harus ke dokter, cina gitu. Aku udah takut banget. Terus dia dorong itu sekuat tenaga dan aku ngejerit sekuat-kuatnya karena itu sakitnya minta ampun, sakit banget, gak tahu itu sakit banget pokoknya. Itu di perut aku didorong bener-bener sampai katanya gumpalan itu teh hancur, yang akhirnya bisa ngedorongnya itu bisa tanpa ada yang ngeganjel lagi gitu, udah hancur. Pas dia bilang hancur, oh ini bisa udah hancur kok, cina berarti bukan penyakit, cina oh ya udah alhamdulillah kan aku bilang. Terus aku bilang, ini gimana, kira-kira bisa hamil nggak, kata aku teh. Sebenarnya bagus sih, ini bagus sih, dia bilang peranakannya deket kok gitu, tapi kayaknya ini hamilnya masih lama, masih 7 tahun lagi, dia bilang. Buset, pas 7 tahun lagi ya wes lah ya. Akhirnya pulang lah aku dengan kabar yang tidak enak untuk dibawa pulang gitu ya. Ya sudah lah, mama aku bilang katanya pancing aja pakai pil KB. Jadi katanya kalau minum pil KB-nya nggak teratur gitu, justru nanti bakal hamil katanya. Ya aku wong udah apa ya namanya, wong udah frustasi, aku udah nggak tahu mau gimana lagi, nggak tahu apa itu benar atau enggak, aku nggak bisa mikir jernih gitu. Ya udah akhirnya aku ikutin, disuruh urut aku mau, disuruh minum pil KB aku nurut. Akhirnya aku beli pil KB, nggak tahu lah ya, beli pil KB dong aku. Nah aku disuruh minum tuh, minumnya selang-seling gitu kata mama. Minumlah aku selang-seling. Nah aku pulanglah ke Bandung, aku ngidam dicariin apa, mangga anakan, mangga kecil gitu, mangga pentil, bukan mangga muda ya, ini mah lebih ke mangga pentil gitu. Tiba-tiba pengen, tapi masih belum tahu itu hamil. Aku tuh waktu diurut itu hari Senin. Nah pas hari Kemisnya, sore Jumatnya itu, habis sholat asar tiba-tiba ngeflek. Ya memang kan biasanya kalau misalkan mau mens itu ngeflek dulu kan ya, ada fleknya dulu, coklat dulu gitu keluar. Nah di situ aku bener-bener yakin kalau misalkan bulan itu aku bener-bener nggak hamil, karena aku mau mens nih gitu. Wah aku bener-bener mens nih gitu. Ngeflek berarti ya udahlah gitu, aku nggak usah lagi minum pil KB, udah pasti aku nggak akan hamil atau udah mau mens mah gitu kan. Aku pikir itu ngeflek mau mens gitu, Mbak.
Ya wes gitu, itu hari Kamis tuh, sampai akhirnya hari Kamis sore, Jumat sore Jumat, Sabtu, Minggu, Senin aku nganterin suami aku berangkat kerja. Itu aku nganter dia ke travel itu jam 12 malam. Di situ aku ngerasain badan aku nggak enak, aku sampai pakai kaos kaki. Aku nganterin dia, biasanya kalau aku nganterin dia aku tungguin tuh sampai travelnya datang terus dia pergi gitu. Ini mah aku bilang aku nggak bisa lama-lama ya, aku nggak enak badan gitu, aku pengen cepet-cepet pulang istirahat. Sebelum berangkat juga aku udah sempat minum obat karena memang nggak enak, kayak mau flu terus badan sakit-sakit gitu. Akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, pulang lah. Aku itu di jalan aku nyetir tuh kayak orang ngantuk, kayak orang gimana ya, nggak sadar gitu. Sampai akhirnya teh nyampe rumah lah tuh, udah sampai rumah aku istirahat langsung tidur kan, aku nggak nanyain kabar suami aku udah berangkat atau belum, pokoknya sampai rumah aku langsung tidur. Udah itu hari Seninnya, hari Selasanya, hari Rabunya, besoknya gitu ya. Hari Rabu nih, pas hari Rabu kok mens nggak datang, udah mau seminggu tuh kan, ngeflag tuh Kamis sore, ini udah mau Rabu, udah Rabu lagi loh, kok aku belum mens gitu. Darahnya teh udah aja, yang keluar tuh cuma ngeflag sekali doang, itu pas hari Kamis. Ini kok nggak keluar darah, aku nggak ngeh lagi itu teh, ngehnya teh pas udah seminggu nggak keluar, ini nggak mens aku. Akhirnya aku bilang lah ke suami aku, Mas kok aku udah seminggu loh aku ini belum mens juga, padahal waktu Jumat kemarin aku udah sempet ngeflag, aku bilang gitu. Suami aku bercanda lah, dia bilang itu mah cina telat kali, cina gitu. Telat apa nih, kata aku kan. Ya coba aja tes, dia bilang gitu. Nggak mau, aku nggak mau tes. Aku tuh yang bener-bener for your information ya, aku udah setahun terakhir tuh selalu tes pack, karena saking pengen banget hamil, aku tuh tes pack terus, sampai beli tes pack tuh berapa pak gitu kan, pengen banget hamil. Tapi ternyata hasilnya tuh negatif terus, sampai akhirnya aku tuh sampai di titik yang udahlah, aku nggak mau tes packan lagi, udah terserah mau hamil mau enggak gitu. Pas itu tuh pas suami aku habis ngomong kayak gitu, aku tuh mau sholat isya kan. Aku bilang ke suami aku mau sholat dulu ya gitu, sholat isya. Oh iya. Pas di WC tuh aku ngelamun, apa aku cek aja gitu, tapi aku tuh masih ada rasa trauma gitu, masih takut kecewa gitu kan, atau gimana ya gitu, atau nanti subuh aja. Tapi aku udah penasaran banget gitu, udah telat seminggu kan. Akhirnya aku beraniin deh tuh, aku coba ambil test pack, terus aku celupin dan hasilnya langsung naik langsung gitu mah, garis 2 doang. Kalian tau gak sih rasanya selama setahun kalian celupin itu test pack terus hasilnya cuma garis 1 terus, tiap kali itu teh garis 1 negatif. Pada saat kitanya tuh kayak yang udah nggak berharap, tiba-tiba nongol dong garis yang kita pengen itu 2 garis dong. Dan di situ sumpah pada saat aku ngeliat 2 garis itu aku bingung setengah mati. Bingungnya tuh bener-bener aku cuma bengong, aku nggak nangis, aku nggak ketawa, aku nggak seneng, aku nggak sedih, bingung aja gitu, aku apa nih gitu, itu kan pertama kali dalam hidup aku dong ngeliat test pack garis 2 gitu kan. Apa nih, itu jantung aku yang bener-bener berdebar-debar gitu loh. Aku tuh itu sampai saat itu aku belum ada seneng, atau aku bener-bener masih bingung banget deh. Tapi akhirnya aku kabarin nggak ya suami aku ngomong nggak ya gitu. Akhirnya aku beraniin lah ya,
Reni ngomong ke suami aku kalau misalkan aku positif, dia bilang nanti tes lagi subuh ya gitu, nanti subuh tes lagi, nanti siangnya tes lagi, cina kalau bisa beli test packnya rada bagusan gitu. Oh ya udahlah, pergilah aku beli test pack yang rada bagus tuh paginya, subuh dulu nih, subuh aku test pack, hasilnya garis 2 lagi, jelas banget itu. Aku pergi paginya beli test pack, akhirnya aku test pack lagi siang jam 12 dan garisnya 2 lagi. Di situ baru aku bisa yakin kalau misalkan aku tuh benar-benar hamil gitu. Dan aku tuh udah nggak sabar pengen cepet-cepet ketemu sama dokter Obgyn. Di sini tuh ada yang deket gitu. Akhirnya aku mutusin buat ke situ, ke klinik kan. Aku dateng dengan hati yang berdebar-debar, nggak tahu perasaan aku dicampur aduk gitu. Aku nggak tahu rasanya gimana. Aku udah bilang ke suami aku kalau aku hamil, terus nanti kalau misalkan aku diperiksa di USG tiba-tiba 0 gitu, aku takut suami aku tuh sedih lagi gitu kan. Akhirnya aku ke dokter Obgyn dan diperiksa, dan ternyata pada saat aku periksa itu baru ada penebalan dinding rahim. Jadi si rahimnya itu menebal, tapi itu kan belum pasti hamil ya, itu bisa aja memang mau mens gitu atau memang hamil. Pas dilihat juga belum ada kantongnya juga. Di situ aku sempet sedih sih. Aku pulanglah dari dokter Obgyn itu, pulang ke rumah dengan perasaan yang tidak bergairah. Aku sedih gitu. Aku bener gak sabar nunggu, katanya kan 1 minggu lagi suruh balik lagi. Aku gak sabar nunggu 1 minggu lagi itu. Aku pengen cepet-cepet dipastiin aku hamil atau enggak gitu. Terus suami aku juga nanyain terus gimana. Ya aku bilang kan belum tahu, dokternya nanti disuruh balik lagi. Terus aku bilang tuh, suami aku bilang, duh gimana dong, kan kemarin kamu habis diurut. Kalau kamu benar hamil, terus yang diurut kemarin yang dihancurin itu katanya itu bukan penyakit tapi janin. Sama kamu juga kan minum pil KB, gimana sih lagi hamil kok minum pil KB? Kalau benar-benar kamu hamil terus ternyata nggak jadi gara-gara diurut sama pil KB itu gimana? Suami aku udah ngomong deh nakutin banget gitu, sampai dia tuh benar-benar marah sama aku. Mata tekan kamu teh omongan orang tentang didenge teuing tong segala huu ya tuh dah kumaha tuh dah manehna ge sawap itu geus kieu aya nyalahkeun urang kuhul. Geus kitu tehnya habis itu teh udah aku teh kan nungguin tuh sampai sebelum aku tahu aku hamil atau enggak. Akhirnya aku teh kerja berat, aku ngebersihin tanaman di depan kebun. Aku bilang kebun depan rumah aku kan suka nanam tuh cabai, tomat segala macam. Aku bersihin tuh, kebabat segala macam sampai akhirnya aku kecapean dan ngeflek dong. Aku kecapean, aku ngeflek. Suami aku marah lagi, bisa tuh cicing. Diem udah, jangan banyak gerak. Akhirnya di situ aku langsung ke dokter Obgyn yang lain yang lebih jauh dari sini. Dan pas diperiksa, alhamdulillah usianya itu udah 5 minggu dan si kantongnya udah kelihatan ada. Nih si ini ternyata nih nah ternyata tuh si ini nih. Jadi dia ini termasuk bayi kuat ya. Ternyata pas aku hamil dia, aku tuh diurut yang sakit banget, atau yang dia bilang dihancurin itu aku nggak tahu itu dia atau bukan. Terus dia juga pas hamil dia aku minum pil KB dong. Aduh, nggak tahu lagi deh. Puji syukur semua juga berkat kuasa Allah. Kalau misalkan Allah berkehendak,
apapun bisa terjadi gitu, walaupun menurut nalar manusia itu nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin bisa bertahan, tapi alhamdulillah ini anak kuat banget, dia kuat banget alhamdulillah. Jadi pesan aku itu sedikit sharing atau cerita dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk para calon ibu. Misalkan memang kalian mau hamil, fokus aja deh gitu, fokus aja gimana caranya kalian bisa hamil, gak usah lakuin hal-hal aneh yang mungkin bisa membahayakan janin kalian, apalagi kalau misalkan kalian ternyata lagi hamil, kalian nggak tahu gitu, kayak aku kasusnya. Nanti kan kita juga yang nyesel. Aku juga nggak tahu ya kalau misalkan ternyata ada apa-apa sama janin aku dulu, aku pasti mungkin bakalan nggak akan maafin diri aku sendiri gitu, karena kesalahan bodoh yang aku lakuin itu, yang karena frustasi menghalalkan segala cara. Jadi jangan kayak gitu ya moms, kita tetap ikhtiar, tetap berdoa, jangan melakukan hal-hal yang aneh. Kalau memang sudah waktunya Allah pasti kasih kok. Itu aja moms, sharing dari aku. Mudah-mudahan untuk yang belum dikarunia anak, semoga Allah percepat, semoga Allah anugerahkan anak-anak yang soleha dan menjadi penyejuk hati, dan yang sudah dikaruniai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke mas, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.